Angket bisa nggak digunakan dalam melakukan pengawasan? Bisa. Tapi kalau pengawasan Pilpres bisa nggak? Tidak bisa, karena sudah secara spesifik diatur. Ini diselesaikan melalui mekanisme mekanisme Mahkamah MK. Konstitusi. Iya. Angket itu tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Nah, nggak bisa, ya. Hasil pemilu itu hanya 2. Yang diumumkan oleh KPU, itulah hasil pemilu. Kalau pihak tidak puas, dia challenge ke MK. Kalau MK mengatakan, oke, dibatalkan, lalu Pilpres ulang. Sementara undang-undang tidak mengenal Pilpres ulang. Undang-undang hanya mengenal putaran kedua. Di DPR terjadi proses impeachment, ya kan? Kemudian Anda bisa bayangkan nggak pro kontra yang akan terjadi di gedung DPR itu, massa datang segala macam. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita bersama seseorang yang pernah diomelin sama Pak Habibie. Iya. Orang-orang ketika nih dulu itu ya, kata cerita yang sampai sekarang nih masih ada orang ngirim gua. Orang-orang ketika masa-masa lagi pembentukan kabinet, orang-orang biasanya nongol kan. Beliau ini menghilang. Capek gua katanya ya kan, inilah uniknya beliau ini ya. Siapa lagi kalau bukan Profesor Yusril Iza Mahendra. Masih ada yang kirim tuh Prof, cerita Prof Yusril tuh. Oh iya. Di mana Pak Habibie, Anda ini salah Anda sendiri. Waktu pembentukan kabinet Anda tidak ada, katanya. Jangan-jangan sekarang ini Prabowo bentuk kabinet, saya pun nggak ada lagi. Ya. Ini dia. Aduh, langsung ulti di awal. Belajar tinggal lagi nanti kan. Belajar dari pengalaman Pak Habibie itu, Prof Yusril sekarang gimana dalam memantau dan mengawal pergerakan ini? Ya biasalah, kalau misalnya awal-awal itu kan ya ada yang kerja keras, ada yang cuman nonton kan, ada yang memetik hasilnya aja. Ya biasalah politik seperti itu, kita mau ngomong apa lagi kan. Iya, ada yang nunggu di tikungan terakhir aja ya, Prof ya. Bisa aja begitu. Iya, tapi yang menarik kalau bicara Prof Yusril ini ya tentu saja hubungannya dengan tata negara ini ya. Ada satu Prof yang ini menjadi polemik publik. Ya. Saya nggak tahu gimana, kita tuh nggak tahu gimana ini serius apa enggak, bisa apa enggak gitu kan. Kita kan nggak belajar itu. Iya, justru kita tanya sama orang yang paham ini kan. Prof Yusril ini bicara mengenai hak angket nih. Dan interpelasi ya. Dan interpelasi dan upaya-upaya ujungnya bahkan katanya, bos ini bisa dimaksulkan ini barang katanya. Bahkan itu di awal pun juga pernah dibilang bisa dimaksulkan. Nah, sekarang di ujung muncul lagi. Eksponennya ketemu Menko Polhukam waktu itu. Meskipun di ini ya, tidak di-entertain tapi diterima lah. Tapi aku dapat lah di kantor Menko Polhukam tuh kan. Jadi gimana Prof kalau melihat sekarang pergerakan hak angket terutama dari PD Perjuangan dan katanya tim partai-partai koalisi dari Amin sendiri, kalau PDI maju agak serius, kami pun ikut serius gitu. Dan isunya kan soal kecurangan pemilu kan. Iya. Gimana ini Prof apakah Yusril? ini bisa menjadi sebuah isu yang menjadi justifikasi terhadap langkah-langkah tersebut, Prof? Ya. Mungkin pertama-tama kita lihat aspek konstitusional dan perundang-undangannya, baru kita melihat aspek dinamika politik yang terjadi sehubungan dengan gagasan untuk DPR menggunakan hak angket ini ya. Jadi yang mau diangket ini apa? Yang mau diangket kecurangan pemilu. Kalau kita lihat sejatinya hak angket itu memang disebut di dalam UUD 45. DPR itu mempunyai hak angket, hak interpelasi dan sebagainya. Itu dalam konteks DPR itu melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Nah, jadi dalam sejarahnya pun sebenarnya hak angket itu memang adalah hak DPR atau parlemen untuk mengawasi eksekutif, mengawasi pemerintah. Nah, jadi kalau dia tidak puas dengan hak bertanya, tidak puas dengan interpelasi, atau bisa juga dia langsung melakukan angket. Jadi angket itu semacam satu penyelidikan. Dan ketika dibentuk panitia angket DPR, itu anggota panitia angket itu seperti jaksa. Dia melakukan investigasi terhadap sesuatu dan meminta keterangan pada siapa aja. Bahkan kalau dipanggil tidak datang, bisa dipanggil paksa dan sebagainya. Nah pertanyaannya,
kalau memang konstitusi kita itu mengatur bahwa hak angket itu ditujukan oleh DPR ditujukan pada pemerintah, sekarang yang melaksanakan pemilu itu siapa? Nah, dulu pemilu itu dilaksanakan oleh pemerintah. Presiden adalah penanggung jawab pemilu. Tapi setelah amandemen UUD 45, pemilu itu dilaksanakan oleh KPU yang merupakan satu lembaga negara yang mandiri berada di luar pemerintah. Pertanyaannya, apakah bisa dia melakukan angket terhadap institusi yang sebenarnya bukan bagian atau bukan pemerintah itu sendiri? Nah, itu pertama. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45 sendiri itu sudah mengatur mekanisme tentang kalau ada ketidakpuasan, ada konflik terhadap pelaksanaan maupun hasil pemilihan umum itu sendiri. Kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 itu diatur bahwa Mahkamah Konstitusi adalah satu lembaga yang diciptakan, yang diberikan kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi hasil pemilihan umum itu kalau dibilang curang, kalau dibilang itu, dibilang ini, itu dibawa ke MK. Dan MK yang berwenang untuk memutuskan. Nah, sementara dalam undang-undang pemilunya sendiri, ada berbagai institusi, ada Bawaslu, ada Panwas yang lebih bawah, ada lagi DKPP yang dapat memeriksa pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu, dan itu semua dimaksudkan untuk melakukan pengawasan jangan sampai pemilu itu terjadi kecurangan. Nah, jadi kalau sudah ada hasil akhir tidak puas, ya dibawa ke MK. Tapi apakah MK ini hanya lembaga kalkulator? Ya, soal perselisihan hasil. Kan dalam prakteknya kita lihat bahwa walaupun tidak dalam pilpres, ya, dalam pilkada, itu MK telah menciptakan satu jurisprudensi. Mereka tidak hanya memeriksa hasil akhir, tapi mereka juga memeriksa kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang oleh MK zaman itu di bawah Pak Mahfud sebagai ketuanya melahirkan apa yang disebut pelanggaran TSM, pelanggaran terstruktur, sistematik dan masif. Dan dalam konteks pilkada pernah MK itu membatalkan sebagian hasil pilkada. Dan saya pernah jadi lawyer membela kasus di Cirebon pada waktu itu, wali kota Cirebon kalau tidak salah, kita minta batalkan beberapa kecamatan dan diputuskan oleh MK dibatalkan berapa kecamatan dan dilakukan pilkada ulang di kecamatan-kecamatan itu. Di tempat yang lain yang tidak terjadi pelanggaran TSM itu tidak diulang. Pernah juga MK membatalkan seluruh pilkada. Di zaman Pak Mahfud juga terjadi di Kota Waringin Barat di Kalimantan. Itu jadi sangat monumental begitu. Tapi dalam sengketa pilpres belum pernah MK itu melahirkan satu jurisprudensi bahwa membatalkan sebagian hasil pilpres atau apalagi membatalkan seluruhnya. Kalau yang PSU selama ini itu di Bawaslu berarti ya, Prof, ya? Pilpres. Yang memutuskan bahwa ini PSU go or no go itu siapa, Prof? Di tingkat Panwas atau tingkat Bawaslu. Di tingkat Bawaslu. Ya. Tapi itu hanya parsial, tidak mungkin dilakukan seluruhnya. Jadi itu pun melalui satu proses, ya. Kalau ada pelanggaran pidana kan dibawa ke Gakumdu terlebih dahulu. Ada money politik, ada suap segala macam. Tapi kalau ada kecurangan-kecurangan secara TSM itu bisa diputuskan oleh Bawaslu menurut tingkatannya begitu untuk dilakukan pilpres ulang. Tapi MK itu belum punya tradisi dan belum punya jurisprudensi membatalkan sebagian hasil pilpres, mengadakan pilpres ulang, apalagi membatalkan seluruhnya karena implikasi-implikasinya itu akan sangat luas terhadap perjalanan pemerintahan kita 5 tahun ke depan sesudah presiden ini berganti. Itulah yang saya katakan kepada media kemarin yang menanya saya mengapa para perumus amandemen UUD 45 itu membuat satu mekanisme menyelesaikan perselisihan hasil pilpres itu kepada MK. Maksudnya itu supaya itu diputuskan tuh secara cepat, ya, dan keputusan itu harus mengandung satu kepastian hukum. Nah, sebab apa? Ini kita tergantung pada jadwal ketatanegaraan kita. Sudah ada jadwal dibikin oleh KPU mulai saat nyoblos, ya, penghitungan suara, pengumuman, kalau ada putaran kedua sampai pelantikan presiden. Sudah ada jadwalnya. DPR akan dilantik tanggal 1 Oktober, presiden
dilantik 20 Oktober. Maka MK harus memutus, ya. Kalau ada putaran kedua juga harus diputus. Putaran kedua itu sehingga ada cukup waktu MPR untuk melantik presiden dan menyaksikan pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden. Tapi itulah yang dibuat oleh perancang amandemen. Kenapa tidak diserahkan? Kenapa tidak pakai angket? Nah, so angket itu kan umum sifatnya. Tapi kalau perselisihan hasil pilpres dan pemilu pada umumnya diserahkan pada MK. Hal yang sudah diatur secara khusus oleh ketentuan khusus tidak bisa memberlakukan ketentuan yang bersifat umum. Angket itu umum buat apa aja angket. Tapi kalau spesifik pemilu sudah ada MK-nya. Nah, jadi dia nggak bisa. Itu kalau dalam hukum tuh lex specialis ya derogat lex generalis. Jadi satu yang spesifik itu menyampingkan yang umum. Angket bisa nggak digunakan dalam melakukan pengawasan? Bisa. Tapi kalau pengawasan pilpres bisa nggak? Tidak bisa, karena sudah spesifik diatur. Ini diselesaikan melalui mekanisme mekanisme Mahkamah Konstitusi, supaya cepat. Angket itu kan nggak jelas kapan mau selesainya. Kalau diangket sekarang, pertama-tama angket itu 25 orang mengusul, minimal 2 fraksi. Dibacakan dalam rapat paripurna. Ya kalau DPR-nya sempat paripurna, kalau lagi reses, kalau lagi apa. Paripurna mengatakan, misalnya lah, paripurna kan setuju. Lah itu dibentuk panitia angketnya. Mulai dia bekerja. Sudah bekerja, dan setelah itu kan ada kesimpulan angket. Kesimpulan angket itu apa? Rekomendasi. Kalau ada temuan-temuan, ada pelanggaran-pelanggaran, minta kepada polisi, minta pada jaksa supaya ditindaklanjuti. Atau begini. Tapi angket itu tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Nah, nggak bisa, ya. Hasil pemilu itu hanya 2. Yang diumumkan oleh KPU, itulah hasil pemilu. Kalau pihak tidak puas, dia challenge ke MK. Kalau dia tidak men-challenge ke MK, berarti pengumuman hasil akhir pemilu itu final. Kan itu hanya waktunya kan cuma seminggu kan. Nah, setelah diumumkan, tanggal 20 nanti, tanggal 27, sudah harus didaftarkan ke MK kalau tidak puas. Kalau seminggu lewat, putusan pengumuman MK itu final. Nggak bisa diapa-apain lagi, dan itu akan dijadikan pegangan bagi MPR untuk mengadakan sidang, melantik presiden dan wakil presiden. Itu mekanismenya. Ini saya baru bicara aturannya. Kalau mau ditanya silahkan, tapi kalau mau bicara aspek politiknya itu aspek yang kedua. Kita di aturan dulu nih. Artinya bahwa sengketa pemilu, permasalahan, kecurigaan, dugaan kecurangan seperti yang menjadi alasan kenapa angket ini ingin diajukan itu sebenarnya tidak berlaku karena mekanisme sengketa pemilunya sudah ada jalurnya gitu. Ya, kan seperti Anda bisa baca di koran-koran kan. Saya kan bisa memprediksi Pak Mahfud bicara, Pak Ganjar juga bicara, bahwa mereka mempersiapkan langkah-langkah untuk membawa ini ke Mahkamah Konstitusi. Saya bilang silakan. Itu kan kita hormati hak dari pihak yang kalah dalam pilpres untuk mengajukan ke MK. Itu sudah betul jalur itu. Betul. Nah, kalau mereka majukan ke MK, ya petitumnya kan cuma 2 kemungkinan. Minta dilakukan pilpres sebagian atau membatalkan hasil pilpres. Lalu diadakan, kalau membatalkan, kalau pilkada, kalau dibatalkan kan ada pilkada ulang, ya kan? Tapi kalau pilpres kan nggak ada pilpres ulang. Emang nggak ada, Prof? Nggak ada. Yang ada kan putaran kedua. Pilpres sebagian terulang ada, diulang sebagian ya. Tapi kalau seluruhnya kan nggak. Yang ada kan putaran kedua. Nah sekarang apa yang mereka mau minta petitumnya kepada Mahkamah Konstitusi? Kalau mereka minta batalkan hasil pilpres, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Berarti mungkin MK akan memerintahkan supaya ada pilpres ulang. Itu belum pernah kejadian. Tapi MK kan bisa aja menciptakan suatu jurisprudensi. Pelanggaran TSM aja sebelumnya nggak ada dalam peraturan undang-undang. Saya yang ikut mendraft dan mewakili presiden membahas RUU MK itu ke Mahkamah Konstitusi, ke DPR, itu kan nggak pernah membayangkan ada pelanggaran TSM. Tapi kan itu diciptakan oleh jurisprudensi, oleh MK. Bisa aja MK menciptakan jurisprudensi bahwa ada pilpres diulang seluruhnya karena pilpres terjadi pelanggaran TSM. Itu sih silahkan aja, saya bilang boleh aja mereka
namanya orang mengajukan petitum kan apa aja boleh. Tapi satu poin, asal mereka bisa membuktikan. Nah, ambil satu contoh pengalaman yang lalu. Saya waktu itu membela Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf, ya. Pak Bambang Wijayanto, sahabat saya, membela Pak Prabowo. Nah, waktu itu kan sudah saya baca media, ini terjadi pelanggaran TSM. Dan pihak lawyers dari pihak Pak Prabowo pada waktu itu sudah mempunyai bukti-bukti 4 kontainer. Saya bilang, ya silakan 4 kontainer itu dibawa ke MK, saya mau tahu. Dan saya mau lihat seperti apa. Dan berapa lama sidang ini akan berlangsung karena buktinya 4 kontainer. Dalam pikiran saya, kalau kontainer itu yang di Tanjung Priok itu. Kontainer dia. Peti kemas ini ya, Prof. Tapi ternyata itu kontainer cucian. Yang ada plastik begitu. Oh ini. Nah, tapi kan akhirnya mereka tidak bisa membuktikan apa-apa. Nah, konon ada satu orang yang mengaku sebagai ahli. Ya. Ahli katanya dia menciptakan robot yang bisa membongkar kejahatannya pemilu. Dia bilang silakan dihadirkan. Nah, dia hadir di situ, ternyata seorang alumni ITB baru tamat S1. Ada profesor ITB di tim kita ketawa dengan uraian dia itu. Nah, jadi setelah diuraikan, saya pun yang nggak ahli IT, ini keterangan robot yang diberikan, mana robotnya ini? Nggak jelas. Akhirnya waktu itu hakim tanya, para advokat ada yang mau ditanya, sebenarnya nggak ada yang mau ditanya. Selesai. Nah, begitu juga ada dihadirkan sebagai ahli Dr. Said Didu. Ya, silakan aja dia ngomong, kita beri kesempatan. Dan setelah itu ini ngomongnya tidak ada relevansinya dengan pokok perkara. Lalu kita bilang kita nggak perlu bertanya apapun terhadap saksi ini, karena apa yang dikatakan saksi ini tidak relevan dengan persidangan yang berlaku sekarang. Itu terjadi. Akhirnya apa? Seluruh permohonan Pak Prabowo pada waktu itu yang diwakili oleh Pak Bambang Wijayanto dan kawan-kawan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Sekarang ya lebih kuat posisi mereka. Ada Pak Mahfud di situ yang mantan ketua MK. Ya mungkin di pihaknya Pak Amin ya, di pihaknya Amin ada Pak Hamdan Zulfa yang juga mantan ketua MK. Plus Pak BW juga akan kuat di situ kan. Nah, hanya persoalannya kemudian mereka mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini kan tentu harus sesuai hukum acara Mahkamah Konstitusi kan. Yang ada itu kan pemohon. Pemohonnya itu apa? Pemohon itu adalah pasangan calon. Jadi pasangan calon ini kan ada 2 pasang nih. Kalau sekiranya Pak Pak Anies mau, tapi Pak Muhaimin nggak mau, nggak bisa. Nah, harus pasangan, tanda tangan permohonan beri kuasa kepada advokat atau dia mohon sendiri. Sekarang kalau ada 2 pihak yang kalah, bisa nggak 2 pihak ini menjadi satu kesatuan mengajukan permohonan, satu petitum? Belum ada hukum acaranya. Meskipun bisa. Belum tahu, tahu juga. Apakah akan diterima oleh MK atau tidak. Nah, jadi itu juga masih menjadi satu tanda tanya. Jadi kan kita lihat sebenarnya dia kan harus membuktikan kecurangan itu terjadi di mana. Dan MK kan akan tanya, misalnya dalam pilkada nih contohnya kan, ada pasangan AB lawan pasangan CD. Terus dia minta dilakukan pilkada ulang. Sebagian tempat, hakim tanya, kalau dilakukan ulang dengan asumsi 100% yang diulang itu akan memilih Anda bisa menang atau tidak? Dia bilang, enggak, masih kalah dengan yang ini. Hakim akan menolak permohonan itu. Dengan asumsi 100% yang milih adalah milih Anda. Ya. Kalau pemilihan presiden kan MK tidak bisa melakukan pemilihan pilpres ulang di sebagian tempat, kecuali pilpres ulang seluruhnya, dan itu belum ada jurisprudensinya. Nah, dan itu juga akan berhadapan dengan undang-undang. Kalau MK mengatakan, oke, dibatalkan lalu pilpres ulang. Sementara undang-undang tidak mengenal pilpres ulang. Undang-undang hanya mengenal putaran kedua. Ini pun menjadi problem juga nantinya. Oke, Prof. Kita masuk ke ranah yang lebih politis gitu. Jadi menurut saya sih kan yang gembar-gembur isu ini kan bukan orang yang tidak punya pengetahuan gitu. Ya. Bukan orang bodoh lah Ya, gitu. pasti. Kalau bodoh-bodoh kayak kami ini wajar salah lah ya. Iya kan? Kita ini semangatnya tinggi, Bro. Tinggi kan. Militansi surplus gitu kan. Nah, pertanyaannya gini, Prof. Apa yang ada di tujuannya apa sih gitu kalau Prof Yusril melihat di saat kalau nggak bisa dibilang, kalau boleh dibilang salah kamar nih pengajuannya gitu ya.
Tujuannya apa sih ini masih digembar-gemborin di dalam situasi kayak sekarang, Prof? Melihat nuansa Begini, politiknya. Karena isunya usulnya dari Mas Ganjar ya. Iya. Kemudian diresonansi oleh teman-teman anggota DPR gitu Ya. sebagian, meskipun Ya. ini belum tentu menjadi sikap partai dan sikap fraksi gitu. Betul. Prof. Nah, Ya, saya tidak hanya belajar hukum tata negara di kampus, tapi saya juga terlibat dalam praktek politik gitu ya. Kita ini sebagai politisi, apalagi pemimpin partai, itu kan ada beban moral, pertanggungjawaban kepada konstituen, pertanggungjawaban kepada pemilih dan pendukung kita. Ini Anda ini kok dicurangi, kata pengikut-pengikutnya. Masa Anda diam aja? Anda lakukan dong perlawanan. Nah kan tidak mungkin politisi itu kemudian tidak mau melakukan perlawanan. Jadi sampai batas akhir, mereka tentu akan melakukan perlawanan. Pada akhirnya, kalau permohonan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, mereka katakan sampai titik darah penghabisan kami sudah berjuang, akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, berarti sampai di sinilah batas perjuangan dan kami telah melakukan upaya maksimal untuk mencapai kemenangan ini. Jadi ada satu pertanggungjawaban moral para pemimpin, para politisi kepada para pengikut dan para pendukungnya. Saya kira memang itu dia masalahnya. Ini kalau normal ke itu kan. bawah, Iya. kalau ke atas atau menyamping kan ada lagi itu agendanya Iya, kan. dan Iya. itu kan MK, tapi Iya. kan ini angket, Prof. Angket ini kan berarti proses politik yang diinginkan kan, Prof. Iya. Jalur politik yang mencoba Jalur politik. Nah kalau jalur politik ini kan adu strategi, adu pintar. Kan begitu. Dan saya pikir begini, kita lihat aja lah perkembangan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Ya, tiba-tiba Pak Surya Paloh ketemu Pak Jokowi. Kan masih menjadi misteri ya. Apa sih yang sebenarnya dibicarakan? Ya, Apa walaupun isi buat yang Prof sebenarnya- nggak terlalu misteri, Iya. misterius Terjadi. sebenarnya buat Prof kan sebenarnya. Kan? Iya, karena kita Udah ini ngerti kan banget kalau ini. jadi pejabat kan kita ketemu. Kalau lah misalnya Anda ini menteri, saya ketemu Anda. Padahal di belakang itu kita negosiasi proyek. Keluar ditanya sama wartawan, Pak tadi apa yang dibicarakan? Kan kita pasti akan berkelit-kelit. Ya kan? Ini Seperti bicara itulah. bangsa Ya. apa segala. Biasalah, harus begitu kan. memikirkan. Nah, jadi kalau saya pikir bisa juga orang itu melakukan satu perlawanan. Ini juga untuk memperkuat bargaining position mereka. Itu satu. Apalagi ini dilakukan setelah Pak Prabowo mengemukakan kepada publik bahwa beliau menawarkan untuk bergabunglah semuanya. Oh. Pilpres sudah usai, ayo kita bersatu kembali. Dan itu dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya, ya kan? Dan Anda masih ingat misalnya ada satu debat antara saya dengan Pak Ade Rosiade, ya, di acaranya Najwa Shihab. Saya bilang politik itu bisa di luar dugaan, ya. Kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan. Politik itu juga bisa begini, saya bilang. Lawan-lawan dirangkul, ya kawan-kawan ditinggalkan. Itu juga bisa terjadi dalam politik. Saya bilang kami ini membela Pak Jokowi habis-habisan. Saya ketua tim advokat Pak Habib. Tapi bisa-bisa nanti setelah Pilpres yang menikmati itu Pak Ade Rosiade ini. Dan itu betul-betul menjadi kenyataan. Bener pula kayak Pak ya. Ya, kami semua di luar sampai hari ini kan. Iya, Malah Pak Prabowo dan Pak Ade Rosiade segala macam kan Pak masuk ke dalam pemerintahan. Politik itu bisa tidak terduga seperti itu. Jadi mungkin saja ini bisa juga kita analisis bahwa bagian untuk mengurangi ketegangan perlawanan dari pihak oposisi. Nah, kalau dua kubu ini bersatu, Pak Ganjar dengan Pak Anies, ya, ini kan akan menjadi agak sulit. Tapi kalau satu kemudian ditarik, ya, itu ya dalam politik ya dikatakan begitulah ya. Jadi kalau misalnya ada 10 lawan ya dirangkul yang 9 untuk menghadapi yang satu kan begitu. Jadi apalagi ini cuma 2. Ya 2 rangkul 1 kan tinggal 1. Jadi kalau dugaan saya kalau misalnya Pak Prabowo kemudian melalui Pak Jokowi kemudian berhasil menarik Pak Surya Paloh dengan Nasdem di belakangnya bergabung, dugaan saya Pak Yahya Muhaimin hampir 90% Pak Muhaimin akan Iskandar, ikut. Pak. Baik, Yahya Muhaimin dulu Menteri Pendidikan. Akan ikut ke dalamnya, PKB akan ikut. Dan kalau kita lihat, kalau ini terjadi, terus kita hitung berapa kursi pendukung angket di DPR. Ya. Nah, ini Pak matematikanya Prof Yusril gimana, Prof? Melihat misalnya nih, kalau kita lihat kan sebagian PDI Perjuangan udah bicara. Ya. Kalau nggak salah koalisi Amin sendiri kalau PDI mau ngelit memimpin, kita ikut dalam Yang perjuangan dibicarakan ini. capresnya.
Iya. bukan bosnya yang Pak Surya Paloh. Kalau Pak Surya Paloh yang bicara itu baru kita bisa mikir. Tapi kalau bicara Pak Anies kan bukan orang partai. Ya, dan Pak Surya Paloh kan setelah ini kan selesai menghitung-hitung apa namanya itu plus minusnya setelah Pilpres berlangsung. Ya, dan kita tahu Pak Surya Paloh kan walaupun seorang ketua partai, seorang politisi, tapi beliau sendiri kan tidak menginginkan jabatan politik apapun. Ya. Tapi kepentingan bisnis beliau kan entrepreneur ya Pak ya. ya itu sangat penting. Jadi saya kira kalau terus-menerus berada di luar sebagai oposisi, nah ini hitunglah plus minusnya beliau. Dan saya duga ya kemungkinan bahwa Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin bersatu. Dan kalau itu bersatu, maka dukungan angket di DPR menjadi minoritas. Angket akan gagal. Kalau PDI sendiri Pak, Prof, faktor PDI dalam menggolkan angket ini gimana? Ya, yang saya katakan tadi Prof ya Yusril adalah baca ya. Pertanggungjawaban konstituen, ya, bahwa ada satu perlawanan dan kemudian siap-siap untuk menjadi oposisi. Barangkali setelah keluar setelah PKB dan Nasdem mungkin ya, belum saya bisa katakan pasti, keluar dan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, maka yang menjadi oposisi tinggal dua, PDIP dan PKS. Dan ini pun saya nggak tahu akan menjadi oposisi yang seperti apa, karena ini dua warna ideologi yang berbeda. Kalau P3 nggak ini Prof? P3 dugaan saya akan ikut ke Pak Prabowo, karena merasa juga eksistensinya terancam. Tapi saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya ada oposisi di luar antara PDIP dengan PKS dua itu. Tapi ya politik apa yang tidak mungkin. Kalau dulu Demokrat PKS itu masih agak nyambung lah ya. Ini PDIP PKS ini dua sendiri aja belum tentu akur tuh. Itu sekitar 200 kursi aja tuh. Iya. Berarti udah. Nah, ini kan perhitungan yang sekarang kan, sebelum hasil pemilu. Jadi sebenarnya kan. Prof, let's say ya dengan oke lah. Prof Yusril secara dari indera penciuman politiknya menganggap bahwa ini kayaknya barang ini akan layu sebelum berkembang gitu. Tapi kan kalau misalnya kita asumsikan bahwa semangatnya ini akan terus menyala sampai ujung gitu misalnya, kolaborasi dua koalisi ini, apa yang Prof Yusril bayangkan Prof jika misalnya nanti P3 PDI konsekuen dengan pilihan angket. Kemudian PKS, Nasdem, dan PKB juga konsekuen. Apa mekanisme dan bayangan Prof Yusril secara ketatanegaraan di parlemen nanti jika memang mereka betul-betul konsisten dengan apa yang mereka katakan sekarang? Kalau angket seberapa punya pengaruh dan seberapa bisa berefek pada tadi delegitimasi hasil pemilu, mungkin membatalkan hasil pemilu, bahkan ujung-ujungnya seperti Ari bilang tadi, posisi Presiden Jokowi yang bisa digoyang. Itu saya dengar juga berita-beritanya seperti itu. Ini kita menghitung hari. Ya. Kapan angket ini secara resmi akan diajukan ke DPR? Kan sebelum ini sudah ada ancaman dari Masinton Pasaribu. Kan? Hak angket buat MK. Angket kan sebelumnya. Tapi kan hilang begitu saja. Nah sekarang ini mau angket yang kecurangan pemilu. Kapan mau dilakukan? Ini kan proses waktu. Harus diingat, masa jabatan Pak Jokowi ini akan berakhir tanggal 20 Oktober. Dari sekarang ini masih ada waktu kira-kira 8 bulan dari sekarang ini. Dugaan saya angket itu mulai dari pembentukan pengusulan angket, pembacaannya di paripurna. Kalau disetujui misalnya ya, dibentuk panitia angketnya sampai melakukan tugas, pemanggilan segala macam. Itu 8 bulan nggak akan selesai. Lewat 20 Oktober tuh. Lewat 20 Oktober. Lewat 20 Oktober, kapan mau mengimpeach Pak Jokowinya? Ya, kapan mau memakzulkan Pak Jokowinya? Itu kan mau memakzulkan Pak Jokowi itu kan harus ada modalnya. Modalnya apa? Pernyataan pendapat DPR. Pernyataan pendapat DPR itu kan bisa sebagai tindak lanjut dari penggunaan hak-hak DPR. Interpelasi maupun angket. Ya, karena angket sudah dimulai, maka pernyataan pendapat DPR adalah berdasarkan hasil angket. Setelah hasil angket, misal Pak Jokowi sudah melanggar pasal 7B UUD 45, melakukan pengkhianatan, melakukan korupsi, tidak memenuhi syarat sebagai presiden, melakukan perbuatan tercela, dan sebagainya. Itu kan diatur dalam pasal 7B. Sekiranya memang itu yang dilakukan oleh DPR, maka kan
pernyataan pendapat DPR itu kan dibawa ke MK. Oke. Ya kan? MK sidang. Apakah pendapat DPR ini benar atau tidak? Ada sidangnya sendiri. Sidang. Dan itu panjang sidangnya. Itu ke MK dulu. Ke MK MK, dulu. MK. Ya. Dan presiden bisa nunjuk lawyer untuk membela diri di MK. Nah, Ini untuk pemakzulan nih. untuk pemakzulan. Pemakzulan, iya. Jadi setelah misalnya MK, andailah kita berasumsi, MK mengatakan betul Pak Jokowi melanggar pasal 7B. Iya. Kan dikembalikan lagi ke DPR. DPR bahas lagi, paripurna lagi untuk menyampaikan kepada MPR. Nah, MPR minta supaya Pak Jokowi dimakzulkan. MPR sidang. MPR mengatakan, nggak perlu dimakzulkan. Orang sudah mau habis masa jabatannya. Nggak jadi barang itu. Nah, kalau misalnya MPR mengatakan, oke kita makzulkan, rapat DPR-nya kan panjang. Saya yakin kita menghitung hari akan lewat tanggal 20 Oktober. Proses angket belum selesai, apalagi proses impeachment belum selesai. Pak Jokowi sudah habis masa jabatannya. Nah, lalu mau diapain? Apakah tanggal 20 Oktober itu tidak dilantik presiden yang baru? Nah, presiden baru kan tetap harus dilantik. Baik itu berdasarkan hasil pengumuman KPU atau hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi, harus dilantik. Kalau tidak dilantik, negara ini akan berada dalam keadaan chaos. Itu apa? 20 Oktober itu, jam 12 malam, Pak Jokowi Kiai Ma'ruf itu sudah bukan presiden lagi. Menteri-menteri semua bubar. Ya. Kemudian kalau DPR saya nggak tahu. DPR barangkali dilantik tanggal 1 Oktober. Tapi ada kevakuman kepemimpinan. Kalau negara ini vakum kepemimpinan, siapa yang mengendalikan negara ini? Bagi saya ini persoalan yang sangat serius. Militer maksudnya. Militer bisa ambil alih kekuasaan. Iya. Nah, itu satu ya. Jadi saya dulu pernah waktu menangani masa Pak Harto ya. Kenapa harus Pak Habibie itu, begitu Pak Harto menyatakan berhenti, Pak Habibie itu langsung maju ke depan mengucapkan sumpah sebagai presiden. Karena saya tidak ingin ada waktu beberapa menit tanpa presiden. Ya. Bahkan beberapa menit ya Prof ya? Nggak boleh. Ya, kalau tiba-tiba dalam beberapa menit itu terjadi kerusuhan, siapa yang bisa menyatakan negara dalam keadaan darurat? Kalau paling misalnya ada negara asing menyerbu Indonesia, siapa yang bisa menyatakan perang? Nggak ada presiden. Nah, itu saya baru menyadari itu ketika Pak Jamari Caniago, Pangkostrat pada waktu itu. Pak Jamari itu pensiunnya pada waktu itu ada apa? Belum ada Pangkostrat yang baru. Nah, maka ditunjuklah Joni Lumintang. Ya, itu Pangdam Siliwangi. Seketika itu diperintahkan datang ke Jakarta. Jadi Pangkostrat. Ya, mengambil alih. Nah, sebab katanya 1 menit aja Kostrat itu bisa jadi pasukan liar tanpa ada komando. Jadi kira-kira negara juga bisa seperti itu. Logiknya kayak gitu ya. Kalau Kostratnya nggak ada pimpinannya, ya tanknya disetir sendiri. Yang main itu sama anak buahnya suruh ngapain coba? Iya betul. Ya, serius kan masalahnya. Tiba-tiba mereka setir tanknya keluar dari Kostrat di Gambir itu kan celaka negara ini. Kayak Naga Bonar lagi Pak ya kan, itu Sersan Mayor Bujang ini yang memimpin nanti kan. Latihan penculikan dulu ya kan. Iya. Prof. Dah. Menarik ya. Jadi intinya kalau gitu secara politik waktu ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, Prof. Jadi gini, Prof. Pertanyaannya juga, ini kan kita belajar dari apa yang terjadi sama Presiden Gus Dur sebenarnya. Yang satu-satunya presiden Indonesia yang di-impeach lah ya oleh parlemen kan. Ya, yang kemudian melahirkan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari itu gitu. Due diligence. Nah, dulu itu apa sih semangat zamannya Zeitgeist-nya ya sehingga proses impeachment itu dibuat begitu rumit gitu ketika itu, Prof. Dan kita tahu bahwa proses impeachment itu ya kalau di dalam sistem parlementer tuh sangat biasa simple. Gitu kan, sangat simpel gitu. Bahkan satu periode itu bisa berapa kali udah ganti perdana menteri gitu ya. Kita pun udah pernah ngalami dulu waktu demokrasi parlementer kan. Nah ini apa semangat zamannya waktu itu tuh? Sebenarnya yang terjadi bukan hanya pada Gus Dur, pada Bung Karno juga kan. Oh, Bung Karno juga ya. Oh, Super Semar ya.
Bukan. Bung Karno itu kan diminta pertanggungjawaban Nawaksara. Oh iya. 2 kali Oh, iya. menyampaikan pidato pertanggungjawaban Nawaksara Nawasara. dan pelengkap Nawaksara dan ditolak oleh MPR dan Bung Karno diberhentikan. Dan waktu itu kan menunjuk pengemban Supersmart sebagai Iya. pejabat presiden. Gus Dur itu yang kedua. Kedua. Ya, simple pada waktu itu ya. Saya sudah menyampaikan juga kepada Gus Dur dalam sidang kabinet supaya hati-hati ini karena MPR sudah menyampaikan 2 kali memorandum ya, dan ini bisa fatal akibatnya. Presiden bisa diberhentikan oleh MPR. Tapi Gus Dur nggak percaya sama saya. Jadi itu yang terjadi akhirnya. Lalu Apa waktu itu alasan Gus Dur, Prof? Maksudnya argumentasi presiden waktu itu apa tuh, Gus? dia merasa dia benar. Ya. Oh. Pertama-tama dia mengatakan bahwa ya sebutlah DPR taman kanak-kanak, MPR taman kanak segala macam. Saya bilang, Gus, saya ini dulu calon presiden sama Anda, sama Bu Mega. Saya kan mundur, memberi kesempatan pada Anda jadi presiden. Yang memilih Anda ini sebagai presiden itu MPR yang itu. Yang Anda bilang taman Jangan Anda kanak-kanak. bilang itu anak-anak, kanak-kanak segala macam mau dinafikan keberadaan mereka. Dia yang mengangkat Anda, MPR itu bisa memberhentikan Anda loh, Gus. Saya ngomong berdua dengan Gus Dur, tapi Gus Dur nggak percaya. Nah, dia merasa dia punya kekuatan untuk menghadapi MPR ya. Sementara kita lihat bahwa faksi-faksi MPR pada waktu itu sudah nggak bisa menerima kebijakan-kebijakan Gus Dur ini, sehingga ada memorandum pertama ya, itu saya sudah diberhentikan sebagai Menteri Kehakiman dan pengganti saya Pak Lopa. Dan saya sudah bilang sama Gus Dur, Gus, kalau sampai nanti saya nggak mau menjawab pertanyaan MPR sebagai Menteri Kehakiman, makanya saya diberhentikan. Pak Lopa dilantik, maka Pak Lopa yang menjawab. 2 kali Pak Lopa menjawab, Baharudin Lopa Ya. menjawabnya ke MPR dan akhirnya ditolak, lalu Gus Dur diberhentikan. Nah, kenapa kemudian kita mengganti cara yang sebenarnya lebih simpel, yang itu adalah aturannya kita sendiri ya? Karena sebenarnya terjadinya perubahan fungsi MPR, status kedudukan dan fungsi MPR. Kalau saya lebih menganggap bahwa keberadaan MPR itu sebagai lembaga tertinggi negara, penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, ya, berhak mengubah Undang-Undang Dasar. Menurut saya itu adalah sistem bernegara Indonesia yang didasarkan kepada hukum adat dan didasarkan kepada hukum Islam yang mempengaruhi pemikiran para tokoh yang menyusun UUD 45 tahun 45 itu. Jadi konsep musyawarah, konsep rakyat, majelis, itu kan konsepnya Islam sebenarnya yang diterima, dan kemudian MPR itu lembaga tertinggi. Jadi MPR itulah yang memilih presiden. Setelah dipilih dikasih mandat, maka dibilang you mandataris. Nanti 5 tahun you tanggung jawab sama saya. Tapi kalau you melanggar mandat ini, you bisa diberhentiin. Nah, kira-kira begitulah bahasanya. Tapi karena rakyat kemudian dipilih, presiden dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi oleh MPR, ya. Makanya MPR nggak bisa memberhentikan presiden. Bukan mandataris lagi. Bukan mandataris lagi. Nah, lalu kemudian MPR itu kan membacakan keputusan KPU. Keputusan KPU atau nomor sekian, menang suara terbanyak adalah ini, maka hari ini dia lakukan pelantikan. Jadi yang pelantikan itu bukan dengan tap MPR, pelantikan itu dengan berita acara. KPU. Berita acara MPR, MPR. berita acara pelantikan presiden, MPR melantik, diteken oleh Presiden Wakil Presiden, dan MPR menyaksikan pengambilan sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Jadi MPR tidak memilih, tidak hanya melantik. Ya. Dia nggak bisa, saya nggak mau lantik, nggak bisa. Dia wajib melantik presiden terpilih. Karena itu MPR nggak bisa lagi berhentikan Presiden Wakil Presiden. Maka kita itu mengadop gaya Amerika Serikat, walaupun tidak seluruhnya, ada yang disebut dengan impeachment itu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi, saya sebenarnya sebagai orang yang belajar hukum tata negara, saya sangat menyesali sebenarnya perubahan status MPR itu. Ya, dan ketika terjadi perubahan status MPR itu, antara pembukaan UUD 45 yang ada Pancasilanya itu, dengan pasal-pasalnya itu, udah nggak nyambung lagi. Ya. Pembukaan itu kan mengatakan kita itu kan demokrasinya itu kan dalam sila Pancasila, ya kan, kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi kita tuh mengandung indirect demokrasi. Presiden itu dipilih oleh MPR yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kan presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Padahal pembukaan UUD 45 itu tidak menganut demokrasi langsung. Pasal-pasalnya demokrasi langsung. Jadi ini sebenarnya kekacauan yang luar biasa akibat amandemen UUD 45 yang dilakukan di awal reformasi ini, sehingga tidak nyambung. Saya sendiri berupaya untuk mengembalikan fungsi MPR. Ya mungkin ada baca juga PBB mengajukan permohonan ke MK untuk MPR itu diberikan kewenangan melahirkan TAP-TAP lagi. Tapi kan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi pun turut mempertahankan sistem yang ada sekarang ini. Yang menurut saya sih ya, saya dalam hati saya sebenarnya saya tidak begitu rela pemilihan presiden dilakukan dengan one person one vote seperti sekarang ini ya. Kita mau demokrasi itu hanya bisa jalan kalau tingkat pendidikan itu sudah lebih tinggi ya. Bagaimana kita mau merasakan demokrasi langsung dengan 60% lebih penduduknya berpendidikan SD dan setingkat SD, dengan tingkat pendapatan per kapita cuma sekian, lalu dengan kemajumukan yang luar biasa ini, kita memang sulit untuk menerapkan demokrasi langsung itu. Dan kerusakan sekarang ini menurut saya bukan lagi pada level elit, tapi sampai ke bawah ya. Dalam pemilu ini ya, kita itu berkampanye menjelaskan ideologi perjuangan partai segala macam, sia-sia ya. Kita bina satu desa, kita bikinkan segala macam kemauannya, sia-sia. Yang paling penting itu besok nyoblos Anda kasih saya uang berapa. Itu yang terjadi sekarang. Kerusakan ini sudah sampai pada level masyarakat yang level paling bawah. Kalau kita bicara etika, itu di situ kita bicaranya. Bukan sekarang ini bicara etika pada tingkat putusan MK atau putusan DKPP. Itu sebenarnya ada code of conduct sebenarnya. Bukan bicara etika sebagai sebuah bangsa. Yang menurut saya itu betul-betul harus dibenahi bangsa ini. Kalau enggak. Kita tuh hanya bisa maju kayak seperti orang Jepang gitu. Orang Jepang itu kita di Jepang kan tidak ada tip. Kita makan ya makan aja. Tapi kita taruh di bawah di gelasnya kata uang, katakanlah 1.000 yen. Dipanggil kita. Uang ketinggalan, kita nggak mau, dipanggilin polisi. Oh gitu. Itu. Ini ada orang ketinggalan uang, polisi. Maksudnya tip? Tip. Orang Jepang nggak mengenal tip. Jadi di Jepang kalau kita dompet ketinggalan apa kan nggak pernah. Ada dompet polisi yang ditelepon, suruh ambil tuh dompet. Mentalitas orang tuh sudah begitu tingginya. Jadi waktu saya mengajar di Jepang satu hari, kan Jepang itu kan banyak orang naik kereta api kan. Kereta api itu kan pakai mesin, beli masukin koin keluar. Itu ada karcis anak-anak, karcis mahasiswa, karcis orang dewasa. Mahasiswa nih, beli kenapa kamu nggak beli aja tiket anak-anak? Kan kebuka juga pintunya, otomatis begitu. Tapi dia bilang, kenapa bisa berpikir begitu? Kalau berpikir seperti itu, ini sebentar kereta api Jepang ini kan runtuh. Jadi orang Jepang tuh punya kesadaran bernegara yang luar biasa. Kita jauh daripada itu. Saya tinggal di asrama UI dulu. Zaman itu belum ada handphone. Ada satu telepon di situ yang pakai koin 50 perak. Koin. Jadi anak-anak itu ada uang 50 perak dilobangin, dikasih benang. Dan ditariknya lagi benangnya itu. Nah, apakah mahasiswa itu pernah berpikir kalau semua orang melakukan seperti itu, maka sistem telekomunikasi kita itu akan ambruk? Nggak berpikir. Kesadaran bernegara itu nggak ada. Ya. Saya di kampung menjaga sebuah pulau, menghabiskan uang cukup banyak setiap tahun, menggaji orang untuk menjaga penyu. Setelah penyunya itu bertelur, penyunya itu beranak, kita lepas lagi. Penyu itu kita kasih tanda, dia berjalan di laut tuh sampai ke Kalimantan Timur, sampai ke Sabah. Dia balik lagi ke pulau itu hanya untuk bertelur. Anda bisa bayangkan. Datanglah sekelompok nelayan, tiba-tiba dia angkat penyu. Penyunya lagi mau nelor di situ. Penyu kan kalau mau nelor, diangkat aja, dia diem aja. Dia nggak sabaran nunggu. Penyu itu bertelur bisa dari jam 7 pagi sampai matahari terbit. Lama. Dia nggak sabaran. Dipotong sama dia. Penyu itu dikeluarin telurnya dari dalam. Itu terjadi. Nelayan-nelayan kita kayak begitu kelakuannya. Dia nggak pernah terpikir bahwa penyu itu mungkin umurnya sudah 80 tahun. Umur penyu lebih panjang daripada umur. Nelayan kita itu sadis. Ya.
karang kadang-kadang dibom, ya, dikasih portas segala macam, ikan nggak mau telur lagi di situ. Jadi bangsa kita ini kalau mentalitas sulit untuk jadi bangsa maju, sulit mau demokrasi kalau nggak pakai duit, nggak mau datang ke TPS, nggak mau nyoblos apa, hitung duitnya berapa. Jadi kata orang, Anda ketua partai Bung Yusril, ya janganlah capek-capek kampanye, ya cukup aja sediakan uang banyak-banyak, nanti Anda cari orang jadi saksi 2 orang, rekrut 10 orang aja per TPS. Saksi itu Anda kasih 500.000, berarti 1 juta. Yang akan datang 10 orang, Anda kasih 300.000. Pilih sini, nggak usah kampanye. Nanti pas pemilu 10 orang itu akan milih Anda. Ya, kasih dulu 150.000, nanti setelah 150 lagi, setelah dihitung. Kalau nggak cocok, berarti kalau nipu dong. Nah, saksi juga begitu. Dikasih 1 juta, kasih 500 dulu. Habis nyoblos, betul 10 yang milih, kalau lebih syukur. Kalau 8 berarti ada yang bohong dong 2. Jangan dikasih setengahnya. Dapat 10 suara per TPS, ya. Dikali ada berapa 800.000 TPS, Anda bisa dapat suara berapa, dan lolos 4% dalam 6-7% itu. 6-7%. Mengerikan sistem yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita ini. Saya kira kita juga berurusan dengan pemerintah, birokrasi di mana-mana. Ya, kalau nggak ada duitnya, nggak jalan-jalan itu pekerjaan. Itulah yang terjadi sekarang. Ya, saya pikir saya sebagai salah seorang yang terlibat dalam proses reformasi, ya, pada tahun 1998, itu terus terang agak terenyuh, kecewa saya melihat kok mentalitas masyarakat kita itu jadi materialistik begitu rupa, sehingga nggak pernah berpikir panjang untuk mensejahterakan bangsa dan negara, tapi ya berpikir pendek. Nah, pada level bawah begitu, pada level elit juga begitu. Dah kejar-kejar jabatan, ujung-ujungnya ya bagaimana menghimpun proyek sebesar-besarnya. Nah, Jadi orang seperti saya ini jadi orang langka mungkin hari ini. kan enak jadi langka ini, bro. Kalau langka itu dilindungi biasanya. Dilindungi. Jadi binatang langka gitu. Karena Anda melindungi penyu ini kan, Prof, ya kan. Prof, Jadi selangka izin, Bro. penyu. Kalau kita mau nanya secara teknis nih, Bro. Apa itu? Mau impeachment itu kalau saya mau bikin timeline, paling cepat tuh berapa lama saya butuh waktu, Bro? Kalau mau jadi konsultan Paling tidak impeachment ini sekitar lumayan juga nih, Bro. 10 bulan. Iya kan, Mbak. Hah? Berapa? 10 sampai setahun. 10 bulan sampai setahun. Karena sidang MK aja untuk memutus impeachment itu bisa 3 bulan. Biaya gede juga tuh ya. Ya, gede. Dan Anda bisa membayangkan kalau itu terjadi. Di MK itu, di DPR terjadi proses impeachment, ya kan? Kemudian Anda bisa bayangkan nggak pro kontra yang akan terjadi di gedung DPR itu, massa datang segala macam, bawa lagi ke sidang MK, ribut lagi di sidang MK itu, nggak apa jadinya negara ini. Ya, kalau saya sih kadang-kadang kasihan sama negara ini ya. Jadi itu sebabnya kita pada tahun 98 berusaha betul mencegah supaya jangan terjadi perang saudara. Ya, itu yang mungkin saya sudah pernah cerita sama Anda ya. Bagaimana kita membujuk Pak Harto, meyakinkan Pak Harto supaya mundur ya. Dan Pak Harto ya kata, menurut saya sih Pak Harto lebih baik, jauh lebih baik daripada Saddam Hussein, Husni Mubarak, atau siapa tuh yang di Syria itu, Bashir al-Assad dan segala macam. Yang ngotot akhirnya terbunuh kan begitu. Negaranya berantakan seperti Syria sekarang ini. Pak Harto saya pikir harus kita hormati ya. Beliau rela mundur. Termasuk Gus Dur ya, Prof ya. Gus Dur setengah dipaksa juga. Kalau mau maksa waktu itu kan, Atau kalau mau melawan memakai kekuatan massa gitu ya, kekuatan people power kan juga mungkin bisa juga kan. Iya, tapi militer tidak di bawah kontrol Gus Dur. Oh. Ya, itu di dalam sidang kabinet saya masih ingat ada Pak SBY, Menko Polhukam, ada Pak Widodo AS, Panglima TNI, ada Pak Agung Gumelar, Menteri Perhubungan pada waktu itu. Ketika saya menjelaskan kepada Gus Dur, kan dia mau dekret membubarkan DPR MPR. Saya bilang, Gus, saya sudah pernah mempelajari dekret Presiden 5 Juli 59. Ya, tidak ada dekret yang sebenarnya merupakan tindakan revolusioner akan berhasil tanpa didukung oleh militer. Bung Karno tahun 59 itu mustahil bisa dekret seperti itu tanpa didukung oleh Jenderal Nasution. Ya, Nasution arsiteknya. Jadi dia nyatakan SOB, ya, negara dalam keadaan darurat. Zaman itu belum ada TV, radio RRI dia Siarkan. perangus, koran dia beredel, ya.
tidak boleh ada jam malam diberlakukan. Jenderal Nasution mengeluarkan truk dari Cimahi, mengangkut orang dari Garut, Tasik kemana-mana, datang ke Bandung, yel-yel teriak bubarkan konstituante, kembali ke UUD 45. Soekarno waktu itu masih ada di Jepang. Bung Karno ditelepon di radiogram sama Swirio pada waktu itu supaya pulang membubarkan konstituante, memberlakukan UUD 45. Kebetulan sejalan nih Bung Karno dan militer waktu itu sejalan ya, Prof ya. Ingin membubarkan konstituante dan menjadikan kembali ke Nasution ingin dasar yang di asli. fungsi ABRI dilaksanakan, ABRI ingin masuk ke dalam pemerintahan. Trade off-nya itu. Bung Karno ingin demokrasi terpimpin dijalankan. Demokrasi terpimpin tidak bisa jalan tanpa UUD 45. Kalau konstituante selesai membuat undang-undang dasar baru, nggak ada cerita demokrasi terpimpin. Kita sistemnya parlementer lagi. Nah, tanpa UUD 45, Jenderal Nasution jangan berharap mimpinya tentara masuk ke politik. Di fungsi ABRI nggak akan jalan. Jadi ini ada dua kepentingan yang sama. Walaupun sebenarnya antara Soekarno dan Nasution pun beda-beda pendapat. Jadi waktu itu kepentingan Abis itu ribut lagi urusan lain. Ya, urusan yang lain. penting urusan ini. Tapi waktu itu Gus Dur juga pernah bilang, Prof, kembali ke waktu itu lagi. Ini karena tadi tentara tidak di belakang dekrit Gus Dur. Gus Dur bilang ini insubordinasi terjadi. Nah itu gimana melihatnya insubordinasi dari militer? Saya ingat tuh sidang kabinet. Pada waktu itu saya terangkan semua tidak mungkin ada dekret, yang dekret itu tindakan revolusioner sebenarnya kan revolusi itu membubarkan, revolusi konstitusi kan, membubarkan DPR MPR, sama seperti dekret tahun 59 mengganti UUD 45, memberlakukan UUD 45, membubarkan konstitusi kan. Konstituan itu dipilih oleh rakyat dengan pemilu yang paling jujur dalam sejarah, kok dibubarin gitu aja kan. Nah itu hanya didukung militer. Jadi saya mengatakan mohon Pak Gus Dur tidak melanjutkan dekret ini, lebih baik Pak Gus Dur mengundurkan diri, saya bilang pada waktu itu. Itu baik bagi keluarga Pak Gus Dur pribadi, baik bagi bangsa ini supaya tidak terjadi keributan. Gus Durnya marah sama saya. Terus sidang kabinet diskors, saya lari keluar dari sidang itu, saya dipanggil sama Pak Agum Gumelar. Bos, jangan cepet-cepet ini, ntar dulu katanya. Gak ada apa ini, saya bilang. Besok masih dipecat sama Gus Dur, saya bilang kan. Terus Pak Agum, Pak Widodo AS bilang, Mas, betul itu yang sampean bilang itu. Presidennya ngamuk aja, mau dekret segala macam. Loh, Pak Widodo kenapa nggak ngomong? Ya kita ini kan tentara, mana mungkin kita melawan panglima tertinggi. Ya, itu saya masih ingat tuh omongan beliau-beliau itu. Tapi memang kenyataannya besoknya saya dipecat sama Gus Dur. Dipecat sama Gus Dur. Tapi sebenarnya saya tahu tentara tidak ada yang mendukung. Kalau dibilang subordinasi, begini, memang panglima tertinggi itu kan tidak mempunyai komando langsung. Beda dengan tentara Presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat tuh bisa memerintahkan armada ke-7 untuk menyerang negara lain. Presiden kita kan enggak. Nah, Presiden mengumumkan perang dengan persetujuan DPR. Kan begitu kan? Enggak bisa sembarangan juga. Memang dia sebagai simbol adalah panglima tertinggi angkatan perang istilahnya dulu. Tapi tidak bisa mengumumkan perang tanpa persetujuan dari DPR. Nah, jadi tidak merupakan satu perintah atau satu komando langsung. Kecuali memang Gus Dur mengeluarkan satu perintah tidak ditaati. Itu baru dia bisa bilang ada subordinasi. Dia nggak pernah mengeluarkan perintah apapun. Itu satu. Tapi kalau dia mengeluarkan perintah pun, tentara mesti mikir-mikir juga. Kalau Presiden mau membubarkan DPR MPR hasil pemilu, ya itu konstitusional atau tidak? Karena kita tahu bahwa Sabta Marga kan pertama-tama adalah setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu dia. Nah kalau setia ini Prof, kalau misalnya tadi tidak bisa, kalau mekanisme pemakzulan atau pembatalan hasil pemilu via jalur politik seperti hak angket ini, Prof Yusril udah kasih perspektif, kayaknya berat, susah, lama. Jadi, tapi berartinya ini kan soal tarik ulur politik lah ini. Ya ini bargain politik. Kalau misalnya targetnya nih Prof, mendelegitimasi hasil pemilu, itu mungkin nggak Prof? Delegitimasi hasil pemilu atau delegitimasi kekuasaan itu akan selalu terjadi dalam politik. Ya, Pak Habibie contohnya, ya sebagai presiden yang menggantikan Pak Harto, saya yang menjamin konstitusionalitas Habibie sebagai presiden. Tapi kan terus ada upaya delegitimasi. Pada akhirnya kan Pak Habibie
ditolak pidato pertanggungjawabannya oleh MPR pada waktu itu. Jadi selalu akan ada. Kalau kita tidak mampu memanage ketegangan-ketegangan politik dan menampung kepentingan-kepentingan. Tapi saya melihat ya hasil pemilu tahun 99 ya itu kan di luar dugaan Golkar ternyata masih gagah perkasa. Ya kan? Di luar dugaan kita semua. Ya PDIP yang kita anggap akan menjadi pemenang pemilu tidak mendapatkan mayoritas, tidak mencapai 50% lebih untuk bisa mengklaim sebagai pemenang. Yang terjadi apa? Bagi-bagi kekuasaan. Ya, saya disuruh mundur di sidang MPR itu sebagai calon presiden. Karena juga saya nggak mau ngotot. Kalau saya ngotot, saya presiden. Karena kalau calon yang memenuhi syarat cuma satu harus disahkan secara aklamasi. Bu Mega sama Gus Dur itu tidak menyerahkan selembar pun persyaratan sebagai calon presiden dan wakil presiden, calon presiden. Nggak ada, nol. Secara administratif Nggak Anda yang ada. paling komplai waktu itu ya? Saya yang paling lengkap. Dua-duanya itu nggak ada satu KTP aja nggak, apalagi yang lain-lain. Kan harus ada tim penguji kesehatan, bebas G30S, kelakuan baik, tidak sedang diadili, tidak sedang bangkrut. Itu dari Ketua Mahkamah Agung, dari Kapolri. Gampang ngurus itu. Saya aja 2 minggu ngurusnya. Nah, jadi kalau hanya satu yang memenuhi syarat, menurut TAP MPR pada waktu itu, dia harus disahkan secara aklamasi. Cuma saya nggak mau ribut aja. Anda bisa bayangkan tiba-tiba saya umur 40 tahun jadi presiden, mengalahkan Bu Mega, mengalahkan Gus Dur. Apa yang terjadi? Dan menggantikan Habibie. Walaupun saya enggak menggantikan Habibie. Oh iya, gantikan Habibie. Ya, kecuali saya main keras. Ya, bagaimanapun saya presiden misalnya, saya perintah aja Panglima TNI hadapi semua ini. Mungkin sih saya bisa aja, cuma saya nggak mau ribut. Ya udahlah, dikasih aja. Saya pikir mungkin akan jadi lebih baik kalau Gus Dur jadi presiden, Megawati jadi wakil presiden, dan itu yang terjadi. Ya, maka kemudian Amin Rais jadi ketua MPR, Akbar Tanjung ketua DPR. Agak tenang kan kita, karena semua porsi kekuasaan dibagi. Nah, jadi sekarang ini saya kira delegitimasi kekuasaan politik itu akan terjadi kalau sekiranya Pak Prabowo ini terus, sekarang aja kan masalah Pak Gibran aja terus saya di kotak-katik nggak selesai kan? Iya, soal MK ini Masih ada di Pengadilan Jakarta Pusat masih ada gugatan, di TUN masih ada gugatan untuk melegitimasi, walaupun yang mengajukan gugatan tuh tahu dia nggak bakal menang. Ya, karena kita lawyernya Pak Prabowo Gibran, kita tahu, tapi mereka terus saja. Yaitu target mereka bukan untuk memenangkan perkara, tapi untuk membangun political image bahwa orang ini tidak legitimate. Nah, yang kemarin soal yang DKPP memberikan itu untuk KPU bahwa keputusan KPU mengelegalkan Gibran itu sedang diperiksa lagi di Pengadilan Jakarta Pusat, dan mereka ngajukan gugatan perdata kan, yang Patra MZ sebagai advokatnya. Itu kita layani di situ. Di Solo juga ada gugatan, dilayani juga di sana. Jadi terus akan terjadi. Jadi menurut hemat saya, ya langkah Pak Jokowi kemarin ketemu dengan Pak Surya Paloh itu sudah benar. Ya, dalam rangka untuk meredam ketegangan, dalam rangka juga untuk rekonsiliasi. Nah, saya nggak tahu apakah setelah itu terjadi, apakah Ibu Mega kemudian juga akan terjadi rekonsiliasi dengan Pak Prabowo. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Dan satu hal yang sudah rekonsiliasi kan Pak SBY. Ya kan? Rekonsiliasi sekali mendayung 2 pulau terlampaui, ya kan? Dengan Pak Jokowi terjadi rekonsiliasi, AHY sudah jadi menteri, ya kan? Besok rekonsiliasi dengan Pak Prabowo sudah terjadi rekonsiliasi, tinggal bagi-bagi kue bagi Partai Demokrat di kabinet aja. Tinggal barangkali yang masih bertahan dugaan saya tinggal PDIP sama PKS. Nah, apakah ini diplomasi menghadapi keduanya ini bisa melunakkan hati mereka, atas kemudian bergabung juga pada pemerintah, itu wallahu alam bisawab. Dan walaupun memang kita pikir bagus juga kalau tetap ada oposisi. Nah, oposisinya kita menarik karena bergabung antara PDIP dengan, ya seperti di awal tadi kita bicarakan, PDIP dengan PKS. Ya. Seperti apa itu air dan minyak koalisinya? Sejarahnya kalau PBB dengan PDIP itu, walaupun ini kan PBB ini kan masih mengikuti garisnya Masyumi. Zaman dulu betul. Masyumi dengan PNI biasa bergabung bersatu, tapi belum tahu saya. Jargonnya aja beda nih kan ketika berkumpul nih kan. Tapi sama lah. PDI sama PKS itu sama, Prof.
Kayak Yang satu wong cilik, yang satu mustadafin. Oh. Ya kan? Nah, tapi Mustadafin tapi bukan fukaro wal masakin. Ini gua nggak ngerti paham nggak lu? Ampun gua nih nggak ngerti. Kalau fukaro wal masakin itu orang fakir dan orang miskin itu berhak mendapatkan zakat. Oh. Kalau itu Kalau mustafin, mustadafin itu kan golongan yang lemah. Lemah. Tapi belum tentu fukaro wal masakin. apa Ya, Prof, kalau nama? masakin. Fakir miskin. Oh, fakir miskin. Kalau jamaknya itu fukaro Fukaro wal masakin. wal masyakin. Orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Oh, ini kadang-kadang anak buah saya berperan jadi fukaro al masakin juga Wow, nih. Gitu. wow. Di dalam Wal UUD masakin. 45 kan disebutkan Iya. ya fakir miskin dan orang-orang Iya. terlantar dipelihara oleh negara. Ini kan konsep Iya. Islam kan diambil oleh Seminggu UUD bisa 2 45. kali mengaku jadi fukaro al Wal wal masakin. masakin ini. Nah. Bro. Hebat juga. Kata juga, gue kalau dengan Prof Zuza nambah perbenaran kata gue nih, Bos. Tapi ya artinya bisa kita simpulkan ini gerakan politik, bukan Ya. gerakan ketatanegaraan sebenarnya. Dan tidak akan mudah. Apapun mudah. itu tujuannya, Bro. Dalam konteks ketatanegaraan. Ketatanegaraan. Dalam politik ya asik-asik Iya. aja. Dalam politik kan bola itu bundar kan, Prof. Bola adalah teman kan kalau kata Subasa kan. Itulah dia. Nah, lu nah kalau- gue ini yang terakhir nih, Prof. Ini Apa itu? menutup nih. Ini menarik juga nih. Saya minggu lalu baru nonton film Exile. lagi Iya. viral kan. Ini di kalangan anak-anak millennial Z ini lagi hype banget. Iya. Ketika bicarakan Exile ini kan pasti kan ada mengoyak-oyak emosi, ada hal-hal yang selama ini memang kita diskusikan dan kita lihat. Kayak Iya. dirty food lah ya. Tapi nama Prof Yusril ada di situ. Iya. Kurang lebih cuacanya begini buat yang belum nonton ya. Ini kurang lebih ini Exile ini kan bertahun-tahun korban politik, tidak bisa kembali. Ya. Mereka memilih untuk stateless karena masih berharap dengan republik. Tapi setelah reformasi nggak ada perkembangan, muncullah harapan dari Presiden Abdurrahman Wahid yang berbicara pada mereka, memberikan harapan lah mereka akan dapat kewarganegaraannya lagi. Dan tentu saja yang nomininya yang dikirim untuk yang diutus untuk mengurusi adalah Profesor Yusril Isra Mahendra, Menteri Iya. Kehakiman waktu itu. Iya. Tapi mereka mengaku Pak Yusril ini nggak konkret. Udah ketemu, yes kita happy, tapi nggak ada. Pak Yusril ini problem. wacana nggak konkret. Nah itu kata Nusron Wahid. Nah itu ini menarik. Aku kaget juga. Ada Prof Yusril disebut-sebut. Iya. The true story-nya, the real story-nya gimana, Prof? Memang itu ucapan dari Asahan Alham Aidit. Jadi adik paling bungsu saudara satu ayah dari Deden Aidit, beda ibu. Satu kampung sama Anda, Satu Prof? kampung dengan saya dan saya tahu keluarga mereka dan silsilah keluarganya saya paham. Pak Asahan sudah meninggal lebih setahun yang lalu di Belanda, didampingi oleh istrinya orang Vietnam dan oleh ponakannya Ibaruri Aidit, anak dari Ahmad Aidit atau Dipa Nusantara Aidit. Dan mereka berkomunikasi dengan saya menjelang akhir hidup dari Asahan Alham Aidit itu. Jadi memang saya pernah melihat itu ada tulisan dia di grup apa begitulah yang mengatakan seperti itu. Ya, saya datang ke Belanda untuk berdialog dengan ex-Mahid dan orang-orang kiri yang berada di luar negeri, tapi tidak ada tindak lanjutnya, kata Asahan. Tapi yang saya sayangkan pembuat film itu tidak meng-cross-check kepada saya. Kalau mereka mau objektif kan harus mendengar kedua belah pihak, jangan mendengar salah satu pihak. Dan saya pada waktu itu berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan Mahid itu Sebagai Menteri Kehakiman. sebagai Menteri Kehakiman. Karena ini menyangkut Menteri Kehakiman pada waktu itu sudah digabung dengan Kementerian Urusan HAM. Namanya Departemen Kehakiman dan HAM. Jadi imigrasi di bawah Anda lah ya. Imigrasi di bawah saya, tapi ini juga persoalan hak asasi manusia. Ya. Ya. Jadi sebagian besar orang ex-Mahid itu mereka sudah menjadi warga negara lain. Ya, ada yang Prancis, ada Jerman, ada Eropa Timur dan sebagainya, dan ada yang sebagian stateless. Ya. Dan salah satu di antara mereka itu adalah A.M. Hanafi. A.M. Hanafi itu adalah Menteri Pemuda pada waktu zamannya Bung Karno, dan dia sedang melakukan kunjungan ke Eropa Timur, terjadilah peristiwa G30S, lalu dia terhalang untuk pulang ke tanah air. Makanya saya mendraft perintah Presiden itu adalah untuk berdialog dengan ex-Mahid dan
masyarakat Indonesia yang terhalang untuk kembali ke tanah air. Ex-Mahid itu mahasiswa Indonesia. Mahasiswa Ikatan Dinas. Ya, zaman itu banyak orang pemuda-pemuda dikirim belajar ke Eropa Timur, ke Cekoslovakia, ke ke Ceko, kemudian ada juga ke Hungaria dan lain-lain. Dan ketika G30 itu maka terhalang untuk pulang karena dituduh mereka komunis, walaupun belum tentu mereka komunis. Tapi ada juga orang-orang yang memang komunis, ada juga yang tidak menjadi PKI tapi sangat aktif di gerakan komunis, termasuklah Asahan Alham Aidit dan Subron Aidit. Subron Aidit itu ketua Lekra, jadi lembaga kebudayaan rakyat, yaitu himpunan sastrawan-sastrawan di bawah PKI pada waktu itu. Nah, jadi Gus Dur memerintahkan kepada saya mengambil inisiatif menghubungi Pak Abdullah Irsan, duta besar kita di Belanda pada waktu itu, dan mengatakan tolong diundang seluruh ex-Mahid dan orang-orang kiri untuk berkumpul di Den Haag, dan saya akan datang untuk berdialog dengan mereka. Orang-orang kiri istilah. Jadi pada waktu itu ya, Pak Abdullah Irsan itu ketika ketemu saya dia kaget ya. Dia bilang, Pak Yusril berani nih ngadapin mereka ini ya. Kami ini diplomat ini udah 30 tahun gitu nggak pernah berurusan sama mereka ini. Soalnya dikumpulin Pak Yusril yang ngadapin. Benar nih Pak Yusril. Tenang aja Pak, saya bilang. Akhirnya satu hari berkumpullah 300-an orang di KBRI di Den Haag, dan saya menyampaikan pengantar. Mungkin masih ada videonya direkam di KBRI kita di Belanda ya. Apa yang saya ucapkan pertama kali? Saya katakan saya Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, saya Ketua Partai Bulan Bintang, saya anak orang Masyumi. Saya berhadapan dengan bapak-bapak semua yang kiri, komunis, yang secara ideologi ya sampai mati kita tidak akan pernah ketemu. Saya tetap Islam, bapak-bapak tetap komunis. Tapi saya katakan, kalau hak-hak bapak-bapak itu dikurangi atau dihalang-halangi, maka saya wajib untuk membela hak-hak bapak-bapak itu, walaupun kita berbeda ideologi dan pikiran. Bahkan mereka tuh agak tercengang mendengar ngomong begitu. Dan saya mengatakan, ya kebijakan kita sekarang ini melakukan rekonsiliasi, karena bapak-bapak ini semua sekarang sudah menjadi warga negara asing dan stateless. Siapa yang ingin kembali ke Indonesia akan kita berikan kemudahan dalam bentuk SPLP, jadi surat laksana paspor, pengganti paspor, dan kita akan mengurus bapak-bapak ini untuk kembali menjadi warga negara Indonesia. Jadi pertemuan itu kemudian sangat bersejarah ya, menarik bagi saya. Saya pulang ke tanah air setelah dialog itu, saya mendapat kecaman luar biasa di dalam negeri, termasuk oleh Ibu Aisyah Amini ya, P3, dan termasuk kan anggota DPR dari PBB sendiri, Hartono Marjono, yang mengatakan Yusril menjemput orang PKI pulang. Nah, saya bilang menjemput itu kan beda pengertiannya. Jemput itu kan dijemput orang dibawa pulang, enggak sebenarnya. Saya bicara sebagai dinas dan konteksnya adalah rekonsiliasi. Itu hak mereka dan kita harus lagi. Jadi dalam demokrasi itu kan kita mengakui perbedaan. Ya, Anda komunis, saya Islam. Ya, sampai mati saya nggak akan ketemu ideologi dengan Anda. Tapi kalau hak Anda dizalimi, saya akan membela hak-hak Anda itu. Itu kan prinsip seperti itu kita anut. Nah, sejak itu mereka yang mau pulang kita kasih SPLP pulang. Nah, dan yang pulang itu adalah Asahan Aidit itu sendiri, ya, Subron Aidit dan Ibaruri Aidit pulang ke kampung saya di Belitung. Tadi saya baru telepon Ilham Aidit, tapi dia tidak jawab. Anaknya DN Aidit yang tinggal di Bandung. Saya telepon Mahathir Basti, keponakannya DN Aidit. Dia mengatakan mereka pulang kok ke Belitung sesudah reformasi itu. Dan mereka nginap di rumah saya. Jadi bagaimana diceritakan bahwa saya cuma ngomong doang? Mereka pulang kok. Ya, AM Hanafi, saya udah cross check kepada Agus Rin Najamuddin, Gubernur Bengkulu. Kan dia orang Bengkulu, AM Hanafi. AM Hanafi pulang nggak? Pulang bang katanya. Dia pulang ke kampung dan meninggal. Nah, jadi sebagian besar itu pulang dan kemudian mereka meninggal satu demi satu, termasuklah Subron Aidit. Ya, Subron Aidit itu sempat menelpon saya pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman sebelum saya datang ke Belanda itu. Jadi sekretaris saya mengatakan, Pak, ada orang nelpon dari Paris ya, mau ngomong sama Bapak. Tapi
Pak Yusril lagi nggak ada di kantor. Namanya siapa? Saya bilang, namanya Subron katanya. Dan pikiran saya, mesti saya Subron Aidit. Pikir begitu ya. Besoknya dia telepon lagi, dan saya angkat teleponnya. Dan dia berbicara dalam bahasa Belitung dengan saya. Nah, untuk meyakinkan bahwa memang dia Sobron. adalah Subron Aidit. Jadi saya pun memanggil dia paman, ya. Paman dipanggil dalam bahasa Belitung lah saya ngomong. Jadi saya bilang, iyalah saya akan bantu bagaimana bisa pulang. Dan mereka pulang ke Belitung. Ya, jadi bagaimana dikatakan saya cuma ngomong doang? Saya pikir yang bikin film itu mestinya cross check dong sama saya dulu. Dan sumber dia mengatakan saya tidak pulang itu kan hanya tulisannya Asahan Alham. Ya, coba dia cross check kepada keluarga Ayam Hanafi. Kalau nggak salah, aku udah nonton juga nih Prof. Itu kalau nggak salah ini apa namanya komentar dan testimoni dari orang-orang yang bertemu dengan Prof Yusril waktu itu di Belanda. Mungkin salah satunya Pak Asahan, aku agak lupa ya siapa yang waktu itu bicara dan beberapa eksil yang lain. Mungkin nuansanya yang ditangkap Prof. Mereka ingin pemulihan kewarganegaraan. Cuma itu yang katanya birokrasinya yang rumit sehingga mungkin itu akhirnya ya karena Anda yang datang ke beliau-beliau itu ya Anda lah jadi sasaran lah gitu. Masalahnya kan saya tidak lama jadi Menteri Kehakiman. Yang seperti kita bicarakan tadi, setelah saya pulang itu hanya berapa bulan kan saya diberhentikan oleh Gus Dur sebagai Menteri Kehakiman. Dan mungkin pelanjut saya sesudah itu kan ada beberapa periode lagi kan. Pengganti saya itu ada Mahfud Pak Lopa, ada Mahfud MD, Marsilam Simanjuntak, baru balik lagi saya sebagai Menteri Kehakiman. Tapi seingat saya sih mereka pulang. Nah, tapi mungkin kalau proses pewarganegaraan pada waktu itu kan belum ada undang-undang kewarganegaraan yang baru. Nah, undang-undang kewarganegaraan yang baru itu yang kita bikin itu mempermudah orang untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan yang hilang. Nah, itu dipermudah dengan sekarang. Mungkin pada waktu itu, tapi kalau sekedar mereka pulang kok. Nah, jadi sebenarnya ya mesti di cross check juga ya apa maksud mereka bicara begitu sih, begitu ya. Harusnya jujur dong bicara. Dan saya akan panggil saksi-saksinya termasuk Ilham Aidit untuk mengatakan betul nggak keluarga Aidit pulang, bukan hanya ke Indonesia, pulang ke kampung kita sendiri, nginap di rumahnya Mahathir. Bagaimana bisa bilang mereka tidak pulang? Tapi kalau mereka belum mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia, itu kan mungkin aja terjadi. Ya, semua waktu di sana juga saya ngeledek-ledek mereka juga kok. Kan bapak-bapak ini kan sosialis komunis, tapi kok warga negaranya ini kebanyakan warga negara kapitalis nih saya bilang. Ya kan sangat sedikit yang warga negara Ceko atau warga negara Hongaria. Kebanyakan Belanda, Swedia, ya Prof ya, Jerman. Nggak ada pula negara komunis ya. Iya, Swedia, Belanda, Jerman itu yang di film-film itu juga itu akhirnya mengambil warga negara itu. Dan tapi memang sulit Prof. Maksudnya bener nggak ketika mereka ingin memulihkan butuh birokrasi yang rumit? Kan sebenarnya mereka itu bisa pulang ke sini, bertemu dengan keluarganya, dan ketika pulang pun tidak lama meninggal kan semua. Kan umurnya kan udah di atas 80 tahun. Jadi kalau mau berdebat soal memperoleh warga negara perlu proses untuk mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia kan. Itu kan harus mohon seperti orang dinaturalisasi kembali. Kecuali dengan undang-undang kewarganegaraan kita yang baru. Undang-undang kewarganegaraan kita yang baru itu kan mempermudah orang untuk memperoleh kembali kewarganegaraan karena kehilangan apalagi kehilangannya itu bukan atas kemauannya sendiri. Nah, yang kedua adalah mempermudah penyatuan keluarga. Mempermudah karena perkawinan. Kalau dulu kawin perlu 5 tahun menetap, baru sekarang cuma 1 tahun kalau kawin. Nah, kalau pakai undang-undang kewarganegaraan yang baru ini, semua cepat. Jadi mereka karena sudah menjadi warga negara asing, untuk menjadi WNI kembali kan harus menetap di sini dulu, paling tidak 5 tahun. Nah, umurnya udah berapa? Hal-hal seperti itu yang mungkin mereka tidak teknis prosedur ini ya. Udah sepuh mereka. Dan kalau kita lihat beberapa waktu lalu sebelum Pak Mahfud running untuk Wapres kan beliau sempat ke Eropa tuh sama Pak Lauli untuk mengurus juga problem masalah eksil ini. Emang apa sih Prof yang menurut pemahaman Prof Yusril ini belum beres gitu Prof? Meskipun untuk travel, untuk mengunjungi Indonesia kan udah nggak ada masalah, nggak ada problem. Apa yang belum tuntas sih Prof sebenarnya kalau iya masalah mungkin proses pewarganegaraan barangkali. So kalau dihalang-halangi mereka pulang kan nggak lagi. Walaupun perbedaan ideologi, walaupun mereka itu tetap komunis terus sampai mati kan mau pulang kan kita nggak ganggu mereka. Dan karena pada waktu saya bertemu mereka itu banyak yang mengatakan Pak Yusril, yang penting kami itu pulang sebelum kami mati.
Nah, nggak ada aspirasinya waktu itu itu bicara ya. soal kewarganegaraan segala macam, itu muncul belakangan. Dan Kembali ke Oh, tanah airnya ini Prof, ya, iya. kembali ke Mereka tanah pulang air ke ya. tanah Oh, itu ekspektasi muncul setelah pulang mungkin ya. Ya setelah pulang, Pengen balik juga kawan ini punya paspor Indonesia kan. Paspor- Pemulihan paspor ini kan. Iya, pemulihan paspor Indonesia kan harus menjadi warga negara Indonesia kembali. Iya. Dan pada waktu itu tidak segampang itu orang kembali jadi Sebelum WNI. undang-undang kewarganegaraan yang baru. Kewarganegaraan yang baru. Dan Anda nggak bisa kasih diskresi yang Nggak bisa. karena di luar Karena undang-undang pada ini Prof. waktu ya. itu ya untuk mendapat warga negara itu pakai kepres. Nah, undang-undang iya, kewarganegaraan benar, yang benar. baru Oh, iya. itu cukup Menteri Kehakiman atau Menkumham sekarang. Mungkin kalau Anda udah dapat wewenang undang-undang ini baru nih Anda kasih Tinggal tinggal teken aja, kan? teken aja Prof. Iya. Prof, ada satu lagi yang juga rame di film itu, gue juga mau konfirmasi ke Prof Yusril mengenai TAP MPR 25 Iya. tahun 66 Ya. yang dianggap diskriminatif dan Presiden Wahid waktu itu berkomitmen dan mencabut. bersuara untuk mencabut. Ya. Tapi kan faktanya gagal. Anda waktu itu sebagai Menteri Kehakiman dan HAM gimana melihat waktu itu ceritanya gimana sih Prof? Kalau mungkin begini, bisa diceritakan ke kita. Sebenarnya kan tidak ada kewenangan pemerintah untuk mencabut TAP MPR itu. TAP MPR itu kan dicabut oleh MPR sendiri. Dan sampai hari ini TAP MPR 25 itu tidak dicabut dan masih dinyatakan berlaku. Meskipun MPR-nya itu sendiri sudah tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan TAP-TAP yang baru. Memang saya sendiri berpendapat bahwa memang belum saatnya TAP itu dicabut pada waktu itu. Ya, karena memang ketegangan-ketegangan itu masih muncul. Kan saya pada waktu itu juga menyusun undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Iya. Di zaman saya itulah lahir 3 undang-undang loh. Undang-undang Pengadilan HAM, Pengadilan HAM ad hoc, dan Komisi Kebenaran dan KKR. Rekonsiliasi. Saya sistematis menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, ketika di awal reformasi itu ya, ketika ketegangan anti Soeharto segala macam itu masih sangat kuat sekali. Kalau tiba-tiba kita itu mencabut TAP MPR itu, ada kemungkinan PKI itu berdiri kembali di sini. Hah? Iyalah, Bisa dong. Kenapa tidak? Kan keran lagi buka waktu Iya, itu. keran lagi. Itu membuka kebebasan mendirikan partai politik. Iya. Ya. Dan semangat Dan untuk kita tuh melawannya boleh tinggi ya Prof ya. bahwa partai politik berasaskan Pancasila boleh berasas ciri. Nah, kalau partai politik berasas Pancasila boleh bercirikan Islam, mengapa tidak Pancasila bercirikan komunis? Perdebatan itu akan panjang. Jadi saya pikir kita jangan selfish, mementingkan kepentingan diri kita sendiri, karena akan terjadi konflik-konflik yang agak luar biasa pada waktu itu Bisa terjadi. jadi namanya Partai Komunis PKIP gitu. Iya. P-nya Pancasila atau apa gitu ya. seperti Atau itu. Partai Iya. Komunis Islam Indonesia, bisa PKII, ya bisa itu. Waktu itu kan saya Iya. menyusun undang-undang partai politik diminta oleh Pak Habibie kan, tahun 98. Itu yang menjadi berdirinya partai-partai politik. Kalau TAP 25 itu dicabut pada waktu itu, partai berasaskan komunis pun bisa berdiri. Nah, dengan macam-macam dalih lah. Meskipun ya agak ekstrem kiri juga ada tuh Prof Ya, itu ya. saya kira mungkin kalau 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan sih mungkin komunis sudah nggak laku lagi. Ya, sekarang sih memang ya di mana-mana pun sudah nggak lagi. Nggak Ya. ada Saya lagi. lihat misalnya di Filipina masih ada NPA, Ada. National People Army yang memberontak terhadap pemerintah Filipina. Dulunya disupport oleh Tiongkok, ya. Sampai sekarang juga nggak begitu banyak kegiatan lagi. Dan saya kira di Cina sendiri pun ekonominya sudah sangat kapitalistik. Iya. Ya, hanya politiknya represif. Mungkin bukan komunis sih, barangkali diktator aja pemerintahnya gitu aja. Terkomando aja, terkomando. Jadi- Kalau di sini anak-anak muda nih banyak yang pakai follower adat. Kenapa lu pakai itu? Lu kayak ngerti aja? Nggak ngerti bang, cuma keren aja katanya. Ya pada waktu itu kan banyak anak-anak, termasuk anak-anak PII ya, yang baca buku Madilog, baca buku Aidit apa. Saya mahasiswa filsafat, masih zamannya Pak Harto, saya udah kenyang baca buku-buku kayak begitu. Bahkan saya mahasiswa filsafat boleh baca buku-buku Marxis, buku-buku komunis. Mahasiswa lain di UI nggak boleh baca. Pada waktu itu dibatasi perpustakaan itu. Saya yang udah kenyang baca buku-buku itu nggak terpengaruh sama komunis, tapi anak-anak yang semangat revolusioner yang tinggi Ya. baca itu bisa terpengaruh mereka. Jadi banyak juga teman-teman yang kemudian bergabung ke kelompok-kelompok kiri itu sebenarnya anak-anak PII yang semangatnya tinggi kepada Islam, ya seperti juga Serikat Islam Merah kan dulu ya di zamannya Cokroaminoto kan, yang jadi PKI itu kan Semaun Darsono yang orang Serikat Islam kan, Isi semuanya. merah ya. Nah itu dia, jadi merah warnanya. Oke. Ya itu ya, jadi mudah-mudahan clear ya. Clear, Saya clear. tidak menghalang-halangi mereka pulang dan buktinya mereka pulang. Jadi kalau misalnya
Asahan mengatakan begitu, saya akan panggil anak DN Aidit, panggil keluarganya dari Belitung, saksikan. Dan saya panggil orang-orang Bengkulu, ayam Hanafi pulang atau tidak. Nah, bahwa kalau urusan warga negara Indonesia itu udah urusan lain. Yang paling penting mereka pulang dan tidak dihalang-halangi. Ya, waktu di Belanda kan mereka bilang, yang penting kami bisa pulang sebelum kami mati. Ya udah saya penuhi. Itu sumpah serapah kepada Orde Baru tuh ditumpahkan kepada Anda juga itu Prof itu ya? Iya, tapi sama saya kan mereka nggak bisa ngomong macam-macam juga kan. Saya kan siap aja berdebat sama mereka. Itu yang Pak Irsan pada waktu itu ragu-ragu. Apa saya berani ngadapin orang jago-jago tua begitu. Karena saya pikir saya belajar Marxis mungkin lebih dalam daripada mereka. Iya, gitu gue bertahu ada ganteng-ganteng serigala nih jago-jago tua di versi ini kan. Oke. Oke Prof, terima Baik, kasih Prof. atas waktunya. Sampai jumpa lagi di Total Politik.